Hai, halo, apa kabar? Salam super duper luar biasa. Masih bersama saya Imel Grisel di edisi My Life is My Blessing. Dan sahabat saya, My Life is My Blessing, ini adalah poin yang kedua, yaitu berikan arti yang sangat berarti di dalam hidup Anda jika Anda ingin keluar menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan Anda. Apa yang dimaksud di sini? Berikan arti yang sangat berarti di dalam hidup Anda. Well, sahabat saya, My Life is My Blessing, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, yaitu untuk setiap masalah yang sama, untuk setiap kejadian yang sama, dan dihadapi oleh dua orang berbeda, dan diberikan arti yang berarti untuk dua hal yang berbeda. Yaitu yang pertama, ketika seorang anak gadis diperkosa. Wow, agak serem sih, tapi ini adalah sebuah ilustrasi ya sahabat saya. My life is my blessing. Ketika anak gadis diperkosa, dan anggap si gadis A, kita sebut inisial namanya A, ketika dia mengalami sebuah namanya pemerkosaan, itu adalah sebuah hal yang sangat menyakitkan di dalam hidupnya. Dan poinnya adalah dia memberikan arti untuk setiap yang terjadi di dalam hidupnya itu. Yaitu dia memberikan arti bahwa ini adalah sebuah kejadian yang sangat buruk. Saya trauma. Dan dia memberikan arti bahwa masalah lalunya itu adalah masalah yang kelam, masalah yang membuat dia menjadi seorang yang depresi, menjadi seorang yang traumatik, menjadi seorang yang penakut, menjadi seorang yang bahkan dibayang-bayangi oleh sebuah namanya ketakutan terhadap laki-laki misalnya, ketakutan dia memberikan arti ketika yang memperkosa itu adalah laki-laki dengan fisik si X, dengan fisik sebagai ciri-ciri misalnya hitam atau rambut gondong atau wajah seram. Kemudian dia akan melabeling seperti pria itu adalah pria yang paling menakutkan. Dan pada akhirnya coba tebak apa yang terjadi. Dia tidak akan pernah keluar dari masalahnya. Dia akan tetap dalam lingkaran balap tikusnya, yaitu sebuah situasi yang dia hanya berada di dalam lingkaran, tidak pernah keluar atau tidak pernah lepas dari yang namanya sebuah traumatik di dalam hidupnya. Dan itu bisa jadi membuat dia bisa jadi menjadi membenci seorang lelaki, atau dia bisa membenci kehidupannya, atau dia tidak memaafkan dirinya. Kenapa saya dulu jalan di situ, kenapa saya bla bla bla. Lingkaran setan itulah yang dia hadapi setiap hari. Di situasi sebuah momen misalnya akan muncul kejadian-kejadian yang sama, dan dia langsung wow, oh no, dan dia stres langsung. Itulah adalah contoh poin dari yang pertama ketika si A menerima sebuah abusement sex, yaitu kekerasan seksual atau pemerkosaan. Nah, situasi yang kedua adalah si B ketika dia mengalami pemerkosaan yang sama. Dan dia memberikan arti yang sangat berarti terhadap setiap kejadian itu. Artinya adalah dia memberikan arti bahwa
situasi itu sangat menyeramkan bagi dia. Situasi itu membuat dia sangat-sangat trauma, sangat-sangat takut untuk sendiri. Dan dia memberikan arti yang sangat berarti, yaitu no, saya harus bisa melepaskan ini semua. Yaitu saya tahu bahwa saya butuh yang namanya keterampilan fisik atau bela diri. Jadi ketika dia sudah mengalami pelecehan seksual, kemudian yang dilakukannya adalah dia belajar bela diri. Dia belajar bela diri, artinya kejadian itu membuat dia harus bisa melindungi dirinya. Bahkan di dalam situasi-situasi yang sangat genting pun, saya harus bisa mengandalkan diri saya sendiri. Dan dia mendalami ilmu bela diri. Dan tidak hanya di dalamnya, dia benar-benar fokus, dia mengingat masa itu adalah sebagai masa yang harus benar-benar bisa dia menjadi seorang ahli bela diri. Dan ketika dia sudah menjadi ahli bela diri, dia memberikan sebuah konsultasi kepada anak-anak atau kepada wanita yang mengalami kekerasan seksual misalnya. Dan dia merangkul, dia memberikan inspirasi, dia memberikan kekuatan, dia memberikan sebuah motivasi bagi mereka yang mengalami traumatik ketika mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Dan pada akhirnya coba tebak sahabat saya, apa yang terjadi? Untuk setiap peristiwa, untuk setiap kejadian yang sama, diberikan arti yang sangat berarti oleh dua orang yang berbeda, akan mendapatkan hasil yang sangat jauh berbeda. Ya. Ketika si B memberikan arti yang berarti di dalam hidupnya, bahwa masalah itu adalah menjadi sebuah pelajaran yang harus membuat dia memiliki sebuah namanya skill. Dia harus bisa menginspirasi, dia harus bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Jadi apa yang dilakukannya? Dia menginspirasi orang banyak, sahabat saya. Nah, bagaimana dengan si A tadi yang hanya mengalami traumatik? Apa yang terjadi di dalam hidupnya? Dia tidak akan pernah bisa keluar menjadi seorang pemenang di dalam hidupnya. Dia akan tetap dalam lingkaran setannya sendiri, lingkaran balap tikusnya sendiri. Ingat sahabat saya, tidak seorang pun yang bisa menolong Anda selain diri Anda sendiri. Ya, hanya Andalah yang bisa menolong diri Anda. Seperti apa yang dikatakan oleh Andrew Carnegie, bahwa saya tidak akan bisa menolong orang yang dia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Hanya ketika Andalah membantu untuk menolong diri Anda, termasuk dengan menonton channel ini, Anda salah satunya untuk bisa membantu diri Anda. Salah satunya untuk menolong diri Anda agar Anda bisa keluar menjadi seorang pemenang di dalam hidup Anda. Maka dengan video ini saya sudah bisa membantu Anda, sudah bisa menginspirasi Anda untuk bisa menjadi berkat di dalam hidup Anda. Oke, sahabat saya, my life is my blessing. Nah, kembali ke dalam diri Anda. Apapun yang terjadi di dalam hidup Anda, ketika Anda bisa memberikan arti yang berarti di dalam hidup Anda, maka
sejatinya Anda sudah menggarisbawahi bahwa Anda sudah memiliki yang namanya tujuan. Ya, ketika Anda memberikan arti yang sangat berarti, kompas hidup Anda sudah mulai terarah. Saya terinspirasi juga seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Tung Desem Waringin, yaitu dia memberikan arti yang sangat berarti di dalam hidupnya ketika di situasi yang sangat sulit, yaitu, koreksi saya bila saya salah, yaitu ketika ayahnya berada di dalam rumah sakit, sedang sakit keras, dan saat itu yang menjadi penopang biaya rumah sakit ayah dari Pak Tung itu adalah kakaknya, dan kakaknya sampai menjual mobil untuk membantu biaya pengobatan ayahnya yang sedang di rumah sakit. Nah, saat itu Pak Tung hanya seorang pegawai, padahal dia udah ODP ya, Official Development Program, itu adalah sebuah profesi yang termasuk profesi bergengsi di sebuah namanya bank. Jadi kalau orang biasanya berada di posisi ODP itu adalah orang yang dicalonkan untuk menjadi calon-calon pemimpin. Tetapi di situ saja Pak Tung merasa kalah. Karena apa? Karena gajinya tidak sanggup untuk membayar biaya pengobatan orang tuanya. Sehingga ayahnya harus diturunkan standarnya dari kelas VIP ya Pak Tung ya, koreksi saya bila salah, menjadi kelas ekonomi. Dan disinilah yang memberikan arti yang sangat berarti dari Pak Tung bahwa kakak saya sendiri yang tidak selesai, yang tidak tamat pendidikannya, yang hanya tamat SMA, bisa sanggup mengorbankan sampai menjual mobil. Tetapi saya sudah dikuliahkan, saya sudah bekerja di sebuah perusahaan, sebuah bank terkemuka sebagai seorang ODP, tetap tidak bisa membayar biaya rumah sakit orang tua saya. Itulah sampai pada akhirnya Pak Tung berubah haluan menjadi seorang motivator. Artinya ketika dia memberikan arti yang sangat berarti, maka dia mulai menancapkan sebuah kompas tujuan di dalam hidupnya yang membuat hidupnya harus menjadi lebih baik. Sama juga seperti saya. Ketika saya berada di titik terendah hidup saya, ketika saya dihadapkan dengan sebuah situasi yang sangat sulit, yaitu situasi yang harus membuat saya pindah dari tempat pekerjaan saya ke tempat pekerjaan yang lama. Dan di situasi saya juga harus menjalankan sebuah namanya usaha yang sedang seret. Dan ditambah lagi anak saya sedang mengalami penyakit eksim akut. Artinya ini semua sangat sulit bagi saya. Apapun yang terjadi di dalam hidup saya harus bisa keluar menjadi seorang pemenang. Karena hanya dengan menjadi seorang pemenanglah saya bisa keluar dari masalah saya. Nah, sahabat saya, ketika Anda sudah memberikan arti yang sangat berarti di dalam hidup Anda, yang saya sebut itu adalah sebuah kompas tujuan Anda. Kemudian, apakah itu cukup? Apakah cukup hanya mengatakan, oh, saya harus menjadi seperti ini, bla bla bla. Tetapi
Anda tidak tahu caranya? Nah, di video ini, video My Life is My Blessing inilah kita akan belajar di poin yang ketiga, yaitu poin untuk memprogram diri Anda. Bagaimana sebuah satu kesatuan di poin pertama, poin kedua akan kita sambungkan dengan poin ketiga, yaitu program diri Anda bisa menjadikan Anda keluar menjadi seorang pemenang. Tonton terus channel kita, Email Grisel, edisi My Life is My Blessing. Maka disinilah kita akan banyak belajar, bertumbuh, berkembang, dan jadi berkat. Oke, sahabat saya, my life is my blessing, your life is your blessing, our life is our blessing. That's why life is so full blessing. Bye-bye.